Ya, terima kasih Kak Indah atas renungan yang telah dibagikan. Nah, saat ini saya akan membuka kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Akan saya buka sesi ini untuk 2 orang penanya. Apakah ada di antara rekan-rekan, kakak-kakak, dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau mungkin merasa kurang nyaman berbicara lewat mikrofon, bisa mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apakah ada? Saya membaca beberapa komentar ya. Bukan hanya puas, tapi bisa memuaskan dan menjadi berkat buat orang lain. Ini pertanyaan dari Kak Rose. Kak Ros ya saya panggilnya. Hal praktis apa yang bisa dilakukan melalui sosial media yang bermanfaat bagi orang lain? Mungkin dari Kak Indah bisa menjawab. Cukup jelas. Mohon maaf ya kalau tadi suaranya nggak jelas. Sudah berusaha, tapi percaya bahwa Tuhan sangat baik, pasti menolong kita. Dan sekarang untuk pertanyaan tadi yang pertama ya, bagaimana apa tadi hal apa Membagikan ya, hal ya praktis apa yang bisa sosial media. dilakukan melalui sosial media yang bermanfaat bagi orang lain. Uh, kita nih biasanya ya, ibu-ibu terutama nih yang era saya nih ya, yang usia 50 tahun ke atas, biasanya memakai sosial media tuh banyak salah-salahnya ya. Jadi ada berita yang kita senang langsung forward to there gitu ya, langsung bagikan, wah ini ada bagus gini-gini ya. Jadi yang pertama bagi saya adalah kita harus selektif dan benar-benar berpikir apakah yang mau kita sampaikan itu bermanfaat buat orang, ya. Dan yang kedua, kita juga harus tahu uh, bahwa berita sosial media itu sangat banyak. Jadi kadang-kadang terlalu GR. Sepertinya saya ini sumber, oh, orang lain belum tahu. Jadi saya mau duluan kasih tahu. Nah mungkin tidak perlu seperti itu. Kalau saya sendiri di dalam grup saya wanita, saya bikin aturan yang mungkin akan menolong. Pertama saya bilang, saya bikin hari-harinya. Kalau hari Senin kita posting tentang misalnya tips. Nah, kalau ibu-ibu ya tips misalnya membuat masakan sehat, tips supaya olahraga sehat, saya bikin begitu ya. Nah, jadi masing-masing pikir ya. Terus kalau hari Rabu kita bikin boleh ibu-ibu atau kita posting sesuatu tentang rekomendasi. Nah, rekomendasi beli barang ini murah di sini, restoran ini enak dan sebagainya lah. Itu nambah pengetahuan ya. Yang ketiga, hari Jumat kita postingnya semua yang artinya mulai dari don't gitu. Jangan misalnya kita marahin anak karena kita capek, jangan apa saja ya. Jadi saya pikir itu sesuatu yang menarik, tapi kita bisa buat beda, nggak sekedar hanya forward berita-berita yang nggak apa pasti. Nah kalau itu eh, senang, ringan, tetapi cukup berguna. Jadi nomor satu, apakah berguna buat orang lain? Mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, terima kasih Kak Indah. Jadi intinya mungkin lebih dipikirkan ya apa-apa yang mau disampaikan gitu. Jadi tidak langsung atau tidak, oh saya lagi pengen posting ini gitu. Iya. Terima kasih Kak Indah. Ini ada pertanyaan kedua. Tadi juga ada yang menanyakan, boleh ada pertanyaan lagi nggak? Boleh ya, saya rasa waktunya masih ada. Jadi ada dari Kak Dwi, nanti boleh bertanya. Sembari saya akan membacakan pertanyaan yang kedua dari Kak Eni. Dari Kak Eni ada pertanyaan nih Kak Indah. Hal-hal praktis apa yang dilakukan Kak Indah agar tetap puas di dalam Tuhan? Silakan Kak Indah. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Eni ya. Saya jadi nggak bisa lempar ke orang lain ya, padahal saya siap-siap jawabannya ternyata ditujukan kepada saya ya. Ya, saya pikir kepuasan itu adalah sesuatu yang belajar proses, jadi nggak langsung. Saya juga melewati hal-hal yang salah gitu. Saya pikir dulu puas itu kalau saya bisa mencapai apa yang saya inginkan ya. Misalnya anak-anak harus berhasil dalam prestasi, harus mencapai ini sampai mencapai itu. Ternyata Tuhan uh,
menolong saya untuk mengubah hal itu ya. Jadi memang kita harus terus mau belajar ya, baik dari firman Tuhan yang kita saat teduh maupun dari sharing kita pada waktu kita Bible study dengan ibu-ibu seumur kita atau dengan dari gereja ya, sehingga kita itu bisa belajar. Nah, misalnya Tuhan izinkan dalam kehidupan keluarga saya ada satu masa yang wah ternyata oke, sukses, kami senang gitu ya. Tapi ada satu masa yang ada yang sakit, ada problem gitu ya. Di situ kesempatan bagi kami sekeluarga belajar. Apakah Tuhan tidak ada di situ? Apakah Tuhan tega? Saya pernah ada pengalaman yang berat. Ya memang boleh kita menangis, boleh kita kepada Tuhan bertanya, kenapa Tuhan? Tapi kita harus belajar sabar. Tuhan sedang membentuk kita. Sehingga di dalam waktu selama kita mau terus ikut Tuhan. Jadi saya selalu memakai tidak selalu emosi tapi pikiran. Saya percaya bahwa Tuhan tuh nggak mungkin jahat. Tuhan nggak mungkin punya rencana yang jelek karena ada firman Tuhannya. Tapi saya yang belum mengerti. Saya perlu waktu untuk diproses oleh Tuhan. Nah, jadi seperti itu sehingga saya akhirnya sangat menikmati bahwa bersama dengan Tuhan jauh lebih indah ya daripada saya nyaman-nyaman aja, baik-baik aja, tapi ternyata Tuhan tidak bersama dengan saya sedang berjalan sendiri. Jadi itu ada sesuatu pengenalan atau keyakinan berdasarkan proses Tuhan mengajar saya sampai saya tahu, oh Tuhan sedang mengajar saya dan saya bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan saya. Itu lebih penting. Nah, terima kasih Kak Indah. Saya sendiri cukup relate ya, sebagai perempuan yang cukup feelingnya dominan. Bagaimana harus bisa mengingat dengan baik apa sih pekerjaan Allah yang sebelum-sebelumnya ya, supaya tetap puas dalam Allah. Masih ada beberapa pertanyaan nih Kak Indah, karena waktunya masih ada, saya akan terus memberikan kesempatan. Ini yang berikutnya dari Kak Dwi. Nah, Kak Dwi ini bilang begini, mau tanya nih Tante, apa sih bedanya puas dengan Allah versus puas dengan kondisi? Bagaimana supaya rasa puas itu tidak menghambat kita untuk maju, takutnya jadi comfort zone gitu ya, dalam hal self development atau yang lain. Demikian Tante. Kak Indah, manggilnya Kak Indah aja ya. Saya udah opung loh, nama saya Opung Kasia. Ya, Semua saya panggil kakak aja Kak. terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Dwi. Apa ya bedanya puas dengan Allah dengan puas dengan kondisi? Seperti ayat tadi ya, kita itu kadang-kadang puas itu kita langsung koneksinya dengan hal-hal yang kita inginkan yang berkaitan dengan materi, dengan tempat, dengan seperti itu. Sehingga pada waktu itu tidak ada, kita udah kehilangan kepuasan ya. Nah, jadi untuk membedakannya adalah seperti tadi dikatakan taman yang indah ya. Apakah itu hanya berfokus pada diri saya sendiri atau itu juga kelihatan dampaknya pada orang lain? Orang lain melihat. Dan yang berikutnya adalah apakah saya juga menghubungkannya dengan Tuhan? Sesuai nggak ini dengan kehendak Tuhan? Jadi kita boleh saja ya mengejar misalnya prestasi setinggi mungkin. Kita boleh mengejar pekerjaan ataupun keindahan eh, penampilan kita ya, selama itu bukan goal atau target. Nah, target kita tetap adalah Tuhanlah yang menjadi tujuan utama saya. Tuhan menyertai saya dan menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya untuk kepuasan diri saya sendiri. Oke, itu saja. Ya, terima kasih Kak Indah. Semoga menjawab ya tadi Kak Dwi. Masih ada 2 pertanyaan lagi Kak. Ini dari Kak Rose. Dia bilang, Opung Kasia, pernah nggak dalam timeline hidup kakak selama puluhan tahun ini merasa pernah tidak puas dengan Allah? Lalu kalau iya bisa sharing nggak kondisi terberat yang pernah dialami dan bagaimana cara melewatinya? Tadi sepertinya sudah hampir dibahas ya, sudah sedikit dibahas ya waktu renungan ya. Ya, ya yang pengalaman saya pasti pernah tidak puas dengan Allah, yaitu pada saat pengenalan saya atau pengertian saya tentang Allah itu belum
sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi masih memakai standar atau logika saya. Jadi pada waktu seperti saya bilang, saya itu orang yang senang pendidikan dan senang sama anak. Jadi waktu uh, saya sudah punya cita-cita bahwa saya ini sudah punya bekal loh. Saya dulu guru sekolah minggu, saya ikut pelayanan anak, saya juga belajar firman Tuhan, saya background pendidikan saya bagus. Jadi sudah ada di kepala saya bahwa nanti anak saya pasti bagus dari segi akademis maupun dari segi rohani. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata ada hal-hal yang saya gagal. Saya sudah berusaha seperti apapun, tidak berhasil. Bahkan anak saya juga ada yang sakit. Itu menjadi kendala sehingga tidak bisa melanjutkan cita-cita yang sudah dia canangkan seperti saya cerita tadi. Nah, di situ saya terus terang kepada Tuhan, saya menangis, saya bertanya kepada Tuhan, tetapi saya tidak mau berhenti untuk percaya kepada Dia. Dan saya akan mencari Tuhan. Nah, biasanya saya orangnya, saya suka, kalau saya belum dapat jawaban, saya saat teduh itu saya punya buku, ada ayat yang saya senang, saya tulis, ada ayat saya senang, ternyata itu lama-lama berbicara dan saya menikmati firman Tuhan. Akhirnya itu jauh lebih menikmati daripada apa yang saya kejar sebelumnya. Jadi Tuhanlah yang menggeser itu semua sehingga saya bisa mengerti. Jadi juga bukan usaha saya, tapi yang saya uh, tentukan komitmen dalam diri saya tetap tidak mau meninggalkan dia sampai Tuhan memberikan saya pengertian. Ya, terima kasih Kak Indah. Masih ada ternyata tadi pertanyaan yang terlewat Kak Indah. Jadi saya mundur sedikit dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Tania. Kak Indah mau tanya, menurut saya kadang terkesan puas dengan Allah itu beda tipis dengan menyerah pada keadaan. Kayak mungkin ini sudah kehendak Tuhan gitu. Nah, bagaimana nih membedakannya Kak? Terima kasih. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita bersembunyi dengan puas dengan Tuhan, akhirnya kita tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi tetap saja firman Tuhan itu mengatakan dari Kolose 3 ayat 23 ya, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Tapi ada juga memakai ayat itu, saya kan ingin terbaik, makanya saya kejar itu semuanya. Jadi iblis itu pintar, dia akan mengganggu ya tujuan atau motivasi kita yang tadinya kita bilang saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Padahal kita sudah bersembunyi ada ambisi kita yang sedang kita cari. Atau kita bilang saya kan udah puas sama Tuhan, jadi saya nggak perlu lagi usaha keras. Padahal kita sedang malas, kita sedang enggan. Nah, iblis sangat jago untuk mengganggu pikiran kita seperti itu. Jadi kembali lagi, kita sendiri yang selalu mengkoneksikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kalau saya selalu berpikir, Tuhan itu tahu nggak bisa dibohongi. Hati saya, kemurnian hati saya, ketulusan hati saya itu Tuhan tahu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau orang lain, manusia, suami saya, anak-anak saya, teman PA saya, bisa saya bohongin dengan pakai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa, karena ujung-ujungnya saya akan ketemu dengan yang namanya ketidakpuasan atau kekecewaan. Begitu saya sedang menipu hati saya atau menipu Tuhan. Jadi seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu terus kepada Tuhan. Bersikaplah murni dan tulus dan jujur kepada Tuhan. Dia akan meluruskan sendiri, memperbaiki hati dan pikiran kita supaya kita mengerti kehendak Dia dan kepuasan kita adalah kepuasan yang kekal, yang sejati, bukan kepuasan yang semu. Itu dari Dia. Terima kasih Kak Indah, terus menguji hati ya berarti. Ada satu pertanyaan terakhir Kak dari Ika. Apakah puas di dalam Tuhan itu sama dengan kita tetap memegang janji Tuhan hingga akhir walaupun dalam keadaan sulit? Bagaimana jika di dalam proses tersebut kita merasa mau menyerah? Apakah janji Tuhan itu tetap sama dan kita tetap bisa puas dengan Allah? Terima kasih. Ya, kalau memegang janji Tuhan itulah kekuatan kita. Jadi kita pegang terus sampai Tuhan memanggil kita, karena janji Tuhan itulah yang bisa diandalkan dibandingkan hal-hal lain ya. Terus kalau misalnya pada keadaan kita rasanya
seperti lemah, mau menyerah, disitulah sebenarnya kita butuh teman-teman di dalam komunitas kita. Makanya kalau kita punya masalah, kita tuh jangan menutupi seperti kita tertawa, terlalu tersenyum, saya selalu puas, saya nggak ada masalah, supaya kelihatan bahwa saya rohani. Itu juga nggak benar. Karena teman-teman dalam komunitas kita atau keluarga kita dipakai Tuhan juga kok untuk menolong kita selalu kuat. Tuhan memakai itu, ya bukan hanya kita sendiri, saya mau menunjukkan saya hebat, saya kuat. Tapi ya kita jujur kalau ada masalah. Saya suka juga membagikan kepada teman-teman di komunitas, di kelompok PA ibu-ibu. Saya bilang kita kalau belajar-belajar firman Tuhan terus, tapi kita nggak terbuka, ya ini hanya jadi pengetahuan saja. Justru kita saling berbagi. Kadang-kadang kita mendengarkan masalah orang, itu ternyata menguatkan saya. Ya, Tuhan pakai itu. Ya, kita jadi tidak menyerah untuk memegang janji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Indah untuk jawaban-jawabannya. Senang sekali bisa ada sesi tanya jawab ini. Beberapa pertanyaan juga pasti ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah para peserta, termasuk saya sendiri. Buat kita semua semangat untuk terus mengingat, terus puas di dalam Allah, terus puas dengan Allah. Saya mau menyampaikan untuk kakak-kakak dan peserta yang mungkin masih ada pertanyaan ya, nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp. Nanti akan dikumpulkan semua pertanyaannya, lalu bisa kita diskusikan bersama di situ. Nah, nanti yang jawab panitia, tidak saya lagi. Iya, boleh juga kita saling mengisi begitu ya. Mohon maaf tadi Kak Indah, saya juga belum mempersilahkan tadi untuk doa tutup ya. Mungkin saya kembali mempersilahkan Kak Indah untuk menutup dalam doa untuk renungan yang tadi dan sesi tanya jawabnya. Silakan Kak Indah. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau memimpin renungan kami pada hari ini, sehingga kami juga boleh dipuaskan oleh firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang kami belum paham, karena kami percaya Tuhan memproses hidup kami supaya semakin hari semakin indah dan sesuai dengan gambaran Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami bersyukur atas segala yang Tuhan berikan berkat firman pada hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Indah atas waktunya. Sekali lagi saya sampaikan kepada kakak-kakak yang masih ingin bertanya, teman-teman, rekan-rekan semua, silahkan menyampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp supaya kita juga bisa saling membangun dan mengisi